Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak. Perkenalkan nama saya Aurelia Sinareswari dengan NIM 0024058 dari kelompok B9 dengan aslab Mbak Syafi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai laporan anatomi. Jadi yang pertama dimulai dengan anatomi traktus respiratorius superior. Oke, jadi yang pertama di sini terdapat nasus externus. Nah, untuk bagiannya sendiri ada dibagi menjadi osa dan juga kartilago. Kalau yang osa itu dia ada os nasal, os maxilla, dan juga os frontal. Kalau di bagian kartilago dia ada processus lateralis cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minores, cartilago septinasi. Lalu ada bagian kavumnasi di sini, ada bagian apertura, itu terdapat nares atau apertura nasalis anterior, dan juga ada pana atau apertura nasalis posterior. Untuk regionnya, dia ada vestibulum nasi, ada regio respiratoria, regio olfaktoria. Dan ini adalah bagian dari septum nasi, di mana ada cartilago septinasi, ada vomer, lamina perpendicularis, os ethmoidale, ada spina nasalis, os frontale, os nasal, crista nasalis, os maxilla, ada os palatinum juga. Next di sini ada di bagian dinding lateralnya, di mana dinding lateral cavernous itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau konka, yaitu konka nasalis superior, konka nasalis media, konka nasalis inferior. Untuk yang konka nasalis itu dia membagi cavernous menjadi 4 saluran udara. Ada recessus venoethmoidalis, ada meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Lanjut, di sini ada sinus paranasalis yang terbagi menjadi sinus maxillaris atau antrum higmori. Ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis atau cellule ethmoidalis anterior et posterior, dan juga ada sinus sphenoidalis. Jadi sinus paranasal itu dia punya fungsi ada untuk mengurangi berat badan relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dan fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, di sini ada bagian vaskularisasinya. Jadi aliran darah itu berasal dari arteri karotis interna eksterna, yaitu cabang arteri karotis eksterna, itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Nah, untuk cabangnya itu ada arteri karotis interna, ada arteri ethmoidalis anterior, dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, vena-vena hidung itu dia punya nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Untuk bagian inervasinya itu ada sensori penciuman atau SPA, ada nervus olfactorius 1. Untuk sensori umumnya atau GSA itu terdapat cabang-cabang dari nervus ophthalmicus V1, itu ada nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior. Lalu untuk bagian ada juga nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris atau V2. Nah, di sini juga ada bagian otonom, ada secretomotorium glandulae mucosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasal. Ada nervus facialis atau 7, ada 7, dan juga nervus maxillaris V2. Oke, jadi di sini ada faring, bagian nasofaringnya. Untuk skeletopisnya ada di VC1 sampai VC2. Nah, fungsinya itu untuk respirasi. Ada kone, opte, torsila faringia adenoid, torus tubarius, torus levatorius, recessus pharyngeus. Lalu lanjut bagian orofaring, skeletopisnya ada di VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan, ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, dan juga fossa tonsillaris dan tonsilla palatina.
Lalu next di sini ada laryngofaring. Untuk skeletopisnya di sini ada VC3 sampai VC5, ada fossa viriformis dan juga adductus larynx. Lalu untuk bagian arterinya, bagian atas itu berasal dari arteri carotis externa, ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngia ascendens, arteri lingualis. Bagian bawahnya ada berasal dari truncus cervicalis, arteri subclavia. Nanti di situ ada arteri thyroide inferior, muncul pharyngealis. Lalu juga ada arterinya bagian tonsila palatina, itu nanti mendapat suplai darah utama dari tonsillaris arteri facialis. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian vena, di sini ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan juga ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya itu ada sensorik dan juga motorik. Kalau yang sensorik itu nanti plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya dia ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Lalu di sini juga ada laring, bagian laring, ada kavitas laringis. Bangunan pentingnya itu ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, ventriculus laringis. Nah, ini untuk laring bagian utamanya di sini ruang utamanya itu ada ruang supraglotis, ruang transglotis dan juga ruang subglotis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke anatomi tractus respiratorius inferior. Nah, yang pertama di sini terdapat trakea. Untuk letaknya itu skeletopisnya VC6 sampai VC4 atau 5. Untuk pembagiannya ada trakea pars cervicalis, trakea pars thoracalis. Lalu untuk penyusunnya di situ ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, musculus trachealis dan juga jaringan pengikat elastis. Nah, ini bagian trakeanya. Untuk bagian pentingnya ada bifurcatiotrachea, di mana itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra yang setinggi VTH 4 atau 5. Ada juga bagian karina, di mana itu penonjolan pada bifurcatiotrachea, fungsinya sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Kalau selanjutnya di sini ada trakea, ya masih di trakea dengan vaskularisasinya ada arteri thyroidea inferior. Untuk drainasi venanya ada vena laryngeal inferior, plexus thyroideus, vena laryngeal inferior. Untuk inervasinya di sini ada simpatis, untuk truncus sympathicus dan parasimpatis itu ada nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Oke, baik. Jadi ini adalah bronchus primarius yang dimulai dari bifurcatiotrachea sampai hilum pulmonalis. Nah, ini ada sepasang bronchus primarius dexter dan juga sinister. Nah, ini biasanya dibagi, ada perbedaannya. Yang pertama itu dari jumlahnya, letak skeletopi dan juga penamaan. Jadi kalau yang bronchus secundus dexter, jumlahnya ada 3, itu saya jumlah lobus pulmodexter. Untuk letaknya itu masuk dalam pulmonalis setinggi VT5. Penamaannya itu bronchus secundus eparterialis dan juga bronchus secundus hiparterialis. Kalau yang bronchus secundus sinister, itu jumlahnya ada 2, letaknya itu masuk dalam pulmonalis setinggi VT6, dan juga penamaannya itu keduanya merupakan bronchus secundus. Jadi berbeda dengan yang dexter. Jadi yang pertama di sini ada bronchus primarius ya. Jadi untuk bronchus primarius ini untuk jumlah bronchus tertiusnya bergantung pada jumlah segmen baru. Yang dexter itu 10 bronki, yang sinister 8 atau 9 bronki. Oke, jadi kita masuk ke bagian pulmo. Ini bisa dilihat bagian pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Jadi kalau yang pulmo dexter itu ada 3 lobus. Lobus superior atau ada di SIC 2, lobus medius SIC 4, lobus inferius SIC 6. Terus juga ada 10 segmen dari tertius bronchus tertius. Lalu juga ada visura oblique pulmonalis dextra, visura horizontal. Untuk visuranya juga ada visura horizontalis pulmo dextra.
Nah, di pulmodexter ini juga ada ligamentum pulmonalis yang fungsinya untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Nah, juga terdapat proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum disebut dengan ligamentum pulmonalis. Fungsinya untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Nah, untuk yang bagian kanan ini ada pulmo sinister, di mana dia itu ada dua lobus, ada SIC2 dan juga SIC6, 8 sampai 9 segmen of bronchioles tertius. Lalu untuk visuranya ada visura oblik pulmonis sinistra. Oke, next. Jadi di sini ada radix at hilum pulmonis. Oke, jadi di sini uh, ada bagian-bagian dari radix at hilum pulmonis juga. Lalu di sini juga ada bagian dari kita masuk ke bagian pleura. Untuk lapisannya sendiri ada pleura parietalis, pleura visceralis, ada juga cavum pleura. Nah, ini adalah pleura parietalis. Nah, berdasarkan topografinya itu dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, pleura parietalis pars mediastinalis, pleura parietalis pars diaphragmatica, dan juga pleura cervicalis. Lalu juga ada potential space. Jadi di sini ada recessus costomediastinalis yang berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Lalu juga ada recessus costodiaphragmaticus yang dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica, di mana dia itu berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo itu bergerak ketika bernafas. Nah, oke, selanjutnya saya akan melanjutkan anatomi bagian core. Jadi yang pertama di sini ada bagian perikardium, di mana perikardium itu ada sebuah kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo. Nah, terdiri dari perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, jadi yang perikardium fibrosum itu ada di bagian yang bawah itu. Ya, jadi untuk eksternalnya itu tersusun dari jaringan fibrosa. Nah, fungsinya untuk melindungi core, membatasi gerak core, menjaga core agar tetap di tempatnya. Sedangkan perikardium serosum itu ada bagian internal. Nah, terdiri atas dua lapisan serosa ada lamina parietalis perikardii yang melapisi fasies interna perikardium fibrosum dan juga ada lamina visceralis perikardii yang melapisi core langsung sebagai epikardium. Nah, di antara dua lapis perikardium serosum itu ada cavum perikardii atau cavitas perikardiaka yang berisi carian serosa atau deliquor perikardii. Oke, jadi ini sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian sinus perikardii. Jadi ada sinus obliquus perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Jadi untuk sinus obliquus perikardii itu dia merupakan refleks yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis itu memasuki jantung. Kalau yang sinus transversus perikardii itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu nanti akan meninggalkan jantung. Lalu di sini ada bagian dari core-nya juga. Untuk letak anatomisnya, teman di cavitas thoracis mediastinum medius. Nah, dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca dan processus symphoideus oleh ligamentum symphopericardiaca. Lalu juga ada dengan diafragma oleh ligamen pericardiofrenica. Lalu juga dengan vertebrae oleh ligamen vertebropericardiaca. Nah, di sini ada struktur eksterna dari core. Jadi
ada bagian facies anteriornya, ada bagian basis, facies pulmonalis sinister, facies pulmonalis dexter, facies diafragmatica. Nah, untuk strukturnya di sini, jadi setiap core itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan juga tiga facies. Sudah saya sebutkan tadi, kalau basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri dari atrium dextrum, mengarah ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Kalau yang apex cordis itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, di sini juga ada skeleton cordis, di mana fungsinya sebagai tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka core. Lalu juga tempat pelekatan cuspis atau katup jantung dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Yang terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventriculare, intertriale, dan atrioventriculare. Baik, selanjutnya di sini masuk ke struktur internal dari core. Oke, jadi ada bagian atrium dexter, di mana bagian halus itu ada sinus venarum cavarum, bagian kasarnya musculus pectinati, bagian halus dan kasar itu nanti dipisahkan sama crista terminalis yang di dalam dan yang di luar ada sulcus terminalis. Nah, ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Lalu juga ada ostium ave dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu juga ada ostium sinus coronaris, ada ostium vena cava inferior. Dan di sini ada ventriculus dexter dan juga sinister. Jadi kalau yang dexter itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Ada tiga jenis trabecula carnae, ada MM papillaris dan juga trabecula septomarginalis dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, ada juga ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Untuk yang atrium sinister itu dia terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan auriculus sinister. Ada ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada juga fossa ovalis dan valvular foramis ovale yang dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Oke, jadi di sini lanjut ada bagian ventriculus sinister. Jadi dia itu membentuk apex cordis. Nah, di sini ada miokard lebih tebal dibanding yang lain. Jadi ada juga vestibulum aorta, ostium aorta juga yang menghubungkan dengan aorta dan juga ada musculus papillaris. Next. Baik, di sini ada bagian katup jantung. Oke, jadi ada bagian anterior dan juga posteriornya di sini. Jadi katup jantung itu ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis, yaitu katup di antara atrium dan juga ventricle. Lalu juga yang dimana ada valva tricuspidalis dan juga valva mitralis. Nah, lalu juga ada 2 katup semilunaris yang terdapat valva pulmonalis, di mana itu antara ventricle dexter dan juga truncus pulmonalis, ada valva aorticus antara ventricle sinister dengan aorta. Lalu juga ada bagian sistolik, jadi ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, dia juga ada katup semilular, yang termasuk atau aorta dan juga pulmonal yang terbuka. Lalu juga ada katup atrioventricularis, yang termasuk tricuspidalis dan mitralis, itu yang menutup. Nah, ada juga ya diastolik. Jadi ketika ventricle relaksasi dan terisi darah dari atrium. Ada juga katup semilular tertutup dan katup atrioventrikular terbuka. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.